sahabat inovasi, berjumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan salah satu tamu istimewa kita nih, Ibu Fitriana Esos MSI, selaku Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang Ibu ke podcast kami. Terima kasih udah datang ini menyempatkan waktunya yang pasti sibuk ya Bu ya. Lumayan. Lumayan. Bu Fitri ini kita mau bahas tentang inovasi yang sudah digagas oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan yang dikasih nama Bule Kece. Nah ini menarik ya Bu ya, udah dari namanya aja udah menarik sahabat inovasi kita nih, Bule Kece gitu ya. Bule Kece ini ada panjangannya Bunda Literasi Kabupaten dan Kecamatan. Nah kita tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan Bule Kece ini? Mungkin bisa dijelaskan Bule Kece ini apa sih Bu gitu? Iya, baik, terima kasih Mbak Ika atas undangannya. Jadi apa tadi yang sudah ditanyakan terkait dengan Bule Kece, dasarnya adalah yang pertama kita pada Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, di mana di bab 13 pasal 48 menyatakan bahwasanya pembudayaan kegemaran membaca itu dimulai dari keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Nah, kemudian sejalan juga dengan visi misinya Pak Gubernur, Sumsel Maju untuk Semua, kemudian di misi yang kedua mengenai pendidikan, di mana Dinas Perpustakaan mengambil peran dalam rangka menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas. Nah, kaitannya di undang-undang tadi bahwasanya peran daripada keluarga. Nah, makanya kami menginisiasi melalui Bunda Literasi Kabupaten, Kota, dan Kecamatan ini agar menjadi figur di dalam pembudayaan kegemaran membaca dimulai dari keluarga sehingga bisa diteruskan ke masyarakat. Berarti yang dimaksud dengan Bunda Literasi ini adalah perannya Bunda di rumah gitu ya, untuk mensimulasi anaknya untuk mempunyai memiliki budaya kegemaran membaca Ibu ya. Iya, betul sekali. Nah, dari segi ide ini munculnya itu mungkin apakah ada gagasan atau pengembangan dari inovasi yang lebih dulu dilakukan atau gimana Bu? Ya, betul sekali Mbak Ika. Jadi sebelumnya kita ada yang namanya DELAI, Duta Literasi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini adalah Ibu Haja Fercha Lianpuri Bibas MBA sebagai Duta Literasi Sumatera Selatan. Nah, Bule Kece ini adalah pengembangan daripada program Duta Literasi Sumatera Selatan, di mana kita melibatkan Ketua Tim Penggerak Kabupaten, Kota, dan Kecamatan untuk terlibat langsung di dalam peningkatan atau menumbuh kembangkan kegemaran membaca di masyarakat. Jadi memang menggerakkan tim penggerak PKK di kabupaten dan kecamatan ya, kabupaten, kota, dan kecamatan gitu. Betul. Kalau dari segi manfaatnya sendiri Bu, dari adanya Bule Kece ini bisa disebutkan nggak apa gitu? Selain dari mungkin mengembangkan atau menciptakan ya SDM yang unggul dan berkualitas tadi gitu. Jadi manfaat lainnya adalah yang pertama untuk lebih mendekatkan ibu-ibu ini kepada anak-anaknya. Jadi biasanya kan anak-anak kalau di sekolah itu mungkin mendapatkan teori, praktiknya juga dapat tapi mungkin tidak terlalu banyak kan. Nah, sementara anak-anak ini di dalam kesehariannya lebih banyak dekat kepada keluarga atau dalam hal ini adalah ibunya. Maka disinilah dibutuhkan peran ibu yang merupakan posisi sentral di dalam keluarga, dan juga sering Bapak Gubernur menyampaikan bahwasanya ibu itu adalah madrasatul ula di dalam keluarga. Jadi sosok ibu ini memegang peranan yang sangat penting dan strategis di dalam menumbuh kembangkan budaya membaca khususnya di keluarga, kemudian akan ditularkan kepada lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Nah, disinilah dibutuhkan sosok seorang Bunda Literasi Kabupaten, Kota, dalam hal ini adalah istri dari Bupati ataupun juga istri dari Wali Kota dan juga bisa juga istri dari camat, karena memang
pelibatannya sampai ke kecamatan dan Oke. desa. Jadi mensosialisasikan ya Bu ya. Betul. Jadi fungsinya Bunda Literasi ini adalah mensosialisasikan bahwa kita butuh menumbuh kembangkan kegemaran budaya membaca anak-anak kita ini. Ya. Terutama di masa pandemi sekarang ya Bu ya. Ya. Karena kan hampir 24 jam sama ibunya terus gitu ya. Betul sekali. Jadi nggak ke sekolah sama sekali Nah, gitu ya. itulah Mbak salah satunya. Jadi perlu dibangun kedekatan emosional. Oke. Nah, dengan kedekatan emosional ini misalnya di rumah anak-anak diajak belajar sambil bermain, Iya, sehingga betul. mungkin yang biasanya anak ini tadi tertutup dengan ibunya khususnya, dengan adanya kegiatan atau aktivitas bersama di rumah, belajar sambil bermain, ini menjalin kedekatan emosional antara ibu dan anak, sehingga insya Allah kalau kedua unsur ini sudah saling emosional, sudah dekat, biasanya anak-anak akan lebih nurut gitu kan kalau diajak orang tuanya untuk melakukan sesuatu aktivitas. Benar-benar. Seperti itu. Kalau untuk inovasinya sendiri mulai dicanangkan atau disosialisasikan atau di launching gitu, itu mulai kapan Bu? Kalau sudah kita launching itu sebetulnya di bulan Desember 2020 Mbak. Okay, 2020 sejak saya dilantik itu kita sudah mulai mencanangkan program ini, dan Duta Literasi Sumatera Selatan Ibu Haja Percalianpuri sudah melantik Duta Literasi Bunda Literasi Kabupaten Kecamatan di Kabupaten Banyuasin sebanyak 22 orang. Jadi satu Duta Literasi Bunda Literasi Kabupaten dan 21 Bunda Literasi Kecamatan. Jadi masing-masing istri bupati dan istri daripada camat ya, yang ada di Kabupaten Banyuasin. Selain dari manfaat yang kita kasih melalui Bunda Literasi itu berarti berupa sosialisasi dan pengetahuan ya Bu. Betul. Jadi mungkin diadakan pertemuan dengan masyarakat gitu ya. Jadi jenjangnya ke bawah gitu ya. Betul. Dari Bupati Wali Kota mengedukasi ke kecamatan, kemudian kecamatan mengedukasi ibu-ibu masyarakat gitu ya. Nah, ada nggak fasilitas lain yang diberikan kepada masyarakat gitu atau kabupaten kota yang sudah mungkin dalam hal ini contohnya Banyuasin gitu. Ada nggak fasilitas yang diberikan dari Dinas Perpustakaan sebagai penunjang untuk biar anak-anak nih gemar membaca gitu, ada nggak? Ya, terima kasih Mbak Ika. Jadi tentu saja terkait dengan program ini ada juga penunjang. Nah, kaitannya ini juga merupakan program dari Bapak Gubernur, program stimulan dari Bapak Gubernur memberikan bantuan pojok baca kepada 17 kabupaten kota. Nah, bantuan ini diberikan secara bertahap, dimulai dari sejak beliau menjabat sampai ke sekarang. Ini sudah dilakukan bantuan-bantuan kepada kabupaten kota berupa pojok baca. Dan ini juga menyentuh sampai ke desa-desa. Jadi yang diprioritaskan itu adalah desa. Sebagaimana visi misi dari Bapak Gubernur adalah Sumsel Maju untuk semua. Jadi tidak hanya di perkotaan, tetapi juga sampai ke pelosok desa gitu ya. Diberikan bantuan berupa pojok baca. Jadi pojok baca itu terdiri dari buku-bukunya juga buku, ada komputer. Gitu ya. Ada komputer juga. Komputernya juga. Gitu. Ya, ada komputernya, ada rak buku. Jadi memang sudah satu perangkat. Dan juga pojok baca yang kita bantu itu juga menyediakan tempat, kemudian ada pengelolanya, sehingga apa yang sudah dibantukan oleh Pak Gubernur itu dikelola secara optimal, kemudian dikembangkan lagi. Karena harapan kita dan juga harapan dari Pak Gubernur bahwasanya bantuan pojok baca yang sudah dibantu itu diharapkan bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat. Karena buku-buku yang dibantu itu isinya adalah buku-buku terapan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa, di kecamatan dan di kabupaten seperti itu. Jadi memang ada penunjangnya ya Bu, selain edukasinya juga kita kasih fasilitas sarana prasarananya gitu ya. Betul. Jadi komplit nih, Bule Kece-nya komplit gitu ya. Kalau dari segi hambatannya Bu dalam menjalankan inovasi ini seperti apa Bu? Hambatannya itu yang pertama karena kita Provinsi Sumatera Selatan ini terdiri dari 17 kabupaten kota, kemudian jaraknya sangat jauh ya antara satu kabupaten dan kabupaten lainnya. Ada beberapa kabupaten yang jarak tempuhnya memang susah dijangkau gitu ya. 6 sampai 7 8 jam gitu ya. Kemudian juga
letaknya itu kurang strategis, Oke. misalnya di perairan, Oke, kemudian oke. perbukitan dan di pegunungan. Jadi kesulitan kita di situ apa namanya untuk pemerataan layanan. Oke. Jadi akses untuk pemerataan layanan itu masih sangat apa namanya terbatas ya, Oke. karena situasi dan kondisi daripada letak strategis, letak geografis daripada kabupaten Desa-desa kota yang ada di tersebut. Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Jadi Pak Gubernur juga membantu menghimbau ya kepada Iya. kabupaten kota ya Bu ya. Betul. Itu ada nggak bentuk khusus Pak Gubernur untuk ini ada program gitu kepada Bupati Wali Kota untuk segera dilaksanakan gitu ya, ada Iya. ya Bu ya. Alhamdulillah syukur Mm-mm. Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Wakil Gubernur, Mm-mm. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Oke. Ibu Febi, Mm-mm. kemudian juga Duta Literasi Sumatera Mm-mm. Selatan ini sangat mendukung penuh Oke. apa yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dalam Mm-mm. rangka upaya percepatan penumbuhan tingkat kegemaran membaca di Sumatera Oke. Selatan. Mm-mm. Ini melalui surat edaran Pak Gubernur Mm-mm. nomor 041/87 tentang edaran kepada Bupati Wali Kota agar mengukuhkan Oke. bunda literasi kabupaten, kota, dan kecamatan. Oke, Iya. jadi memang langsung action gitu ya. Langsung action. Di 2021 ini ya Bu ya, Ya, Desember. di Januari 2002, Desember kita sudah Desember sudah launching pelantikan, gitu, launching, langsung edaran ke Bupati Wali Kota dan Ya. sudah alhamdulillah sudah diimplementasikan Sudah, di salah satu kabupaten Banyuasin. di Banyuasin itu. Iya. Ada rencana akan ada lagi nggak Bu kabupaten kota yang dilantik ataupun memang akan turut ikut serta mengimplementasikan inovasi ini? Ya, alhamdulillah Mbak Ika, Ya. sudah ada 7 kabupaten yang mengajukan untuk dikukuhkan Oh, 7 ya. bunda literasi kabupaten kecamatan. Oke. Dan kita masih menunggu jadwal dari Ibu Perca selaku Duta Literasi Sumatera Selatan, karena kita tahu Untuk pelantikan beliau juga, ya. iya beliau juga kan sangat sibuk sebagai anggota Komisi 11 DPR RI, Oke. Duta Literasi Sumatera Selatan, dan juga banyak lagi jabatan-jabatan beliau yang membutuhkan waktu dan pemikiran. Betul. Sehingga kita masih menunggu jadwal dari beliau. Jadi ada 7 kabupaten lagi, 7 kota kabupaten lagi yang sudah siap sudah untuk siap minta dikukuhkan Oke. bunda literasi kabupaten Oke. dan kecamatannya. Oke, kalau rencana pengembangan dari inovasi sendiri gimana Bu? Ada nggak rencananya mungkin setelah ini gitu, setelah dikukuhkan atau ada inovasi baru lagi gitu untuk pengembangan dari Bule Kece ini? Ya, rencana kita setelah melakukan Bule Kece ini, kita langsung action melakukan sosialisasi bersama-sama dengan ibu-ibu PKK. Oke. Kita turun langsung ke 17 kabupaten Oke. kota. Jadi Dinas Perpustakaan melakukan pendampingan langsung kepada ibu-ibu PKK, mengedukasi bagaimana cara mengelola dan mengembangkan perpustakaan, kemudian bagaimana menjadikan perpustakaan itu sebagai pusat kegiatan masyarakat. Oke. Dan ini sudah dilakukan oleh hampir semua kabupaten kota, dan alhamdulillah kabupaten kota itu perpustakaan di desa-desanya itu sudah banyak dijadikan sebagai pusat kegiatan literasi masyarakat. Oh gitu ya, Iya. udah mulai berjalan ya di kabupaten Sudah Mbak, kota ya. sudah. Bahkan sudah beberapa kali perpustakaan di kita Provinsi Sumatera Selatan ini, kabupaten kotanya sudah mendapatkan juara tingkat nasional. Oh, penghargaan-penghargaan ya Bu ya. Penghargaan-penghargaan. Bahkan kita di tahun 2020 kemarin untuk apa namanya program perpustakaan berbasis inklusi sosial, Oh itu kita udah. mendapatkan penghargaan tingkat Oh gitu. nasional dan tim sinergi terbaik 5 terbaik tingkat nasional. Oh tingkat nasional. Ya, untuk transformasi perpustakaan berbasis inklusi itu kita mereplikasi program-program yang sudah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, kemudian direplikasi lagi oleh Bapak Gubernur melalui program bantuan stimulan yang kita bantukan kepada Oke. kabupaten kota Oke. di 17 kabupaten kota. Menarik sekali ya sahabat inovasi, kalau dengar Ibu Fitri menjelaskan ini kita nggak stop-stop ya Bu ya. Termasuk saya juga hobi baca gitu, tapi mau menanamkan kebiasaan membaca untuk anak saya juga sulit gitu. Betul. Karena kayaknya sekarang lebih kegemaran menonton ya Bu ya, daripada membaca gitu ya. Tapi memang ini penting untuk membangun kedekatan fisik maupun emosional, terutama di masa pandemi gini ya Bu ya. Jadi memang orang tua harus mendampingi gitu ya. Mungkin ada beberapa hal di dalam buku tersebut yang harus kita jelaskan secara dengan gaya kita, dengan bahasa kita, supaya anak-anak lebih mengerti gitu ya. Betul, Jadi dapat gitu ya, dapat pesan dari bukunya itu langsung
bisa nyerap ke anak-anak kita gitu Iya. Ibu ya. Iya. Oke, Ibu terakhir nih kesan dan pesannya buat sahabat inovasi di rumah seperti apa nih? Ya, Ya. jadi buat ibu-ibu khususnya bunda-bunda dimanapun berada, kami selaku Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan memberikan apa ya semacam himbauan kepada bunda-bunda, kepada ibu-ibu sekalian, mari kita tingkatkan intensitas hubungan atau kedekatan emosional kita dengan anak-anak kita, khususnya pada saat masa pandemi ini memang anak-anak membutuhkan support yang sangat luar biasa dari orang tua khususnya ibu, karena di situasi pandemi ini anak-anak banyak yang stres ya mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah disinilah sekali lagi peran ibu seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwasanya ibu itu adalah madrasatul ulah. Jadi memegang peranan yang sangat penting bagaimana anak tadi supaya tidak tidak stres ya di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Di sini peran ibu sangat penting sekali dan juga kami berharap agar ibu-ibu dapat lebih berinovasi, berkreativitas ya. Penting ya Bu ya. Ya, itu penting sekali bagaimana menjalin kedekatan dengan anak sehingga anak tadi tidak merasa jenuh, tidak bosan berada di rumah seharian mengerjakan tugas kan pasti suntuk ya. Betul. Jadi bagaimana ibu bisa melakukan inovasi-inovasi kreativitas sehingga anak tadi betah berada di rumah dan betah juga untuk terus intens berinteraksi dengan ibunya di rumah. Kemudian pada kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Mawardi Yahya, Ibu Haja Febrita Lustia Herman Deru selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, dan Duta Literasi Sumatera Selatan, Ibu Haja Fercalian Puri Bibas MBA, yang telah mendukung penuh semua program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan. Dan sebetulnya masih banyak lagi Mbak Ika ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Misalnya kita melakukan kegiatan setiap Sabtu dan Minggu layanan kepada panti-panti asuhan yang ada di Kota Palembang. Itu sudah kita hampir semua panti asuhan kita kunjungi. Tidak hanya kita memberikan edukasi melalui mobil keliling yang berisi buku, berbagai macam ragam buku, tetapi juga kita memberikan edukasi-edukasi praktek-praktek langsung kepada panti-panti asuhan sehingga mereka di masa pandemi ini merasa betul-betul ada juga semacam hiburan ya yang tadinya mereka juga suntuk, tidak ada aktivitas. Nah dengan kehadiran kita itu sangat dinantikan oleh mereka. Jadi kalau mobil keliling itu datang, mereka berteriak hore, udah datang gitu ya. Gitu kan. Jadi ada sesuatu yang amazing bagi kita Dinas Perpustakaan bisa berbagi kepada anak-anak yang betul-betul membutuhkan kehadiran kita. Di samping itu juga kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas, Mbak. Jadi banyak sekali komunitas-komunitas yang ada di Kota Palembang, khususnya Sumatera Selatan, ini sangat intens sekali bekerja sama dengan kita. Salah satunya misalnya CPI, itu Cakrawala Pemuda Indonesia, sering kita bekerja sama dengan programnya Sirah. Jadi menjual nasi dengan harga Rp1.000, Mbak. Tetapi kita bersama-sama mendampingi dengan sebelum membeli nasi tadi baca buku dulu, gitu. Supaya mereka merasa ada kewajiban untuk membaca. Jadi setelah membaca buku dulu. Awalnya mungkin dipaksa terpaksa dulu ya. awalnya ya. Tapi setelah itu mereka menjadi butuh gitu kan. Setiap datang itu buku perpustakaan atau mobil keliling kita itu selalu dinantikan oleh anak-anak. Dan itu lokasinya di daerah-daerah pinggiran, di daerah kumuh, Mbak, yang kita lakukan. Jadi setiap minggu ya? Setiap minggu. Kemudian kita lokasinya juga mencari lokasi yang betul-betul daerah-daerah kumuh yang membutuhkan seperti itu. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua tim di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, dimulai dari staf honorer, PKPD, kemudian staf dan pejabat struktural yang telah mendukung semua program kegiatan yang ada di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Saya berharap kita harus tetap meningkatkan
inovasi, kreativitas, dan produktivitas kita di dalam rangka mendukung program kerja Bapak Gubernur, visi misi Bapak Gubernur, Sumsel Maju untuk Semua, dan menciptakan SDM unggul yang berkualitas di Provinsi Sumatera Selatan, dan salah satu unsur pendukungnya adalah Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah mendukung saya dan mendukung program ini. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Fitri udah mampir, udah berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, sharing knowledge-nya ke kita gitu, sehingga bukan hanya saya dan yang mendapatkan inspirasi dari inovasi yang Ibu laksanakan, juga kepada sahabat inovasi di rumah yang menonton kita ini, bahwa pentingnya Bunda Literasi ya sebagai stimulan bagi anak-anak kita untuk menumbuhkan kegemaran budaya membaca gitu ya. Betul. Terima kasih sekali lagi Bu Fitri. Sama-sama. Kita tunggu loh inovasi-inovasi berikutnya gitu. Siap, Rencana-rencana pengembangannya mudahan berhasil ya Bu ya. Insya Allah. Nanti kita diundang ya kali ya. Pas Siap. lagi pengukuhan Bunda Literasi gitu ya. Terima kasih Bu Fitri. Sahabat inovasi, kalau kita membicarakan soal inovasi, kita tidak akan berhenti pada ide dan kreativitas yang harus terus ditumbuhkan dari setiap individu. Jangan lupa kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi. Salam inovasi. Salam Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Untuk kesejahteraan.